Jadi kayak pukulan, tamparan itu kayak udah makanan sehari-hari bagi kita. Hai, hello listener. Kita dari Ruang Bincang dengan aku Eca, Aku Cantika. Dan aku Zahra. Kali ini kita akan membahas tentang gangguan mental yang ada di para remaja-remaja nih. Benar. Gen Z ya berarti? Bener Gen Z, tapi tuh nggak cuma sebenarnya kita aja, di bawah kita juga ada. Keseram berarti ya, kalau udah di bawah kita aja udah mengalami gangguan jiwa, itu berarti di bawah umur. Iya, masih belum 17 lah hitungannya. Karena mereka itu mengalami mungkin keluarga mereka yang Toksik. toksik, Bener. terus pertemanan mereka yang juga toksik, lingkungan mereka yang kasar. Jadi mereka tuh dapat sehari-hari aja udah jelek gitu. Jadi Bener, mereka bener. kena gitu. Bener. Ngomong-ngomong tentang mental health nih ya, ngomong-ngomong tentang gangguan jiwa, aku tuh ada satu cerita dari anak yang namanya tuh Dina. Dia tuh Dina. sebenarnya berasal dari keluarga yang harmonis. Dulunya tuh dia serba berkecukupan. Kaya. Betul, royal banget dia dulu. Tapi suatu hari ayahnya tuh kena tipu. Jadi ayahnya tuh pebisnis toko bangunan, terus ada pemborong yang menipu ayahnya. Itu benar-benar sampai rugi ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Waduh. Banyak coy. Betul. Terus karena ibunya Dina tuh dulu orangnya kan royal ya, Dari orang kaya ya. terus Orang kaya ketemu orang kaya gitu. betul. Benar. Dulu ibunya Dina tuh kaya, terus nikah sama orang kaya, tapi ternyata di tengah jalan suaminya tuh Jatuh. suaminya Bangkrut. tuh bangkrut. Nah, karena ketipu, terus rugi miliaran, terus kan banyak utang-utang kan ya. Benar. Jadi perusahaannya tuh bangkrut. Terus karena ibunya Dina tuh nggak kuat sama kondisi kehidupan yang kayak gitu, jadi ibunya Dina memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan lebih memilih cowok yang Lebih Lebih kaya, kaya mapan gitu. tentunya. betul banget. Jadi bisa dibayangin sendiri gimana perasaannya Dina. Dia yang dulu serba berkecukupan, terus tiba-tiba ditinggalin sama ibunya, dan perusahaan milik ayahnya juga bangkrut. Benar. Dan bisa dibayangin juga gimana ayahnya Dina yang udah bangkrut perusahaan, terus ditinggalin istrinya. Itu dia sempat benar-benar frustasi. Down banget. Jadi setelah kebangkrutan sama ditinggalin istrinya tuh dia jadi kayak judi-judian, terus mabuk-mabukan. Satu paket. Mm-mm. Nah, terus karena dia judi tuh kayak sering kalah, terus mabuk juga, jadi sering meluapkan emosinya tuh ke Dina. Abusif berarti. Main tangan. Betul, jadi kayak pukulan, tamparan itu kayak udah makanan sehari-hari bagi Dina. Dan Dina sendiri juga dia dijauhin sama teman-teman sekolahnya karena menurut orang tua teman-temannya tuh Dina Bukan berasal anak baik-baik Iya, gitu. bukan anak baik-baik karena kan ayahnya pemabuk, penjudi, ditinggalin juga sama ibunya, dan sekarang di kehidupan yang lingkungannya tuh toksik gitu. Jadi orang tua teman-temannya tuh banyak yang nggak tega kalau anaknya main sama Dina. Takutnya kayak Kebawa ketularan, nih, kebawa nih. ya, kebawa arus gitu. kebawa. Nah, terus karena Dina dia nggak ada teman, dijauhin sama temennya, jadi Dina tuh nggak punya tempat untuk bercerita, nggak punya tempat untuk pulang, nggak punya tempat untuk berkeluh kesah. Sebenarnya Dina dulu tuh punya teman banyak waktu dia masih Jaya-jaya. waktu dia masih di masa kejayaan, dia punya temen yang banyak banget. Temennya juga sering curhat ke Dina, tapi setelah Dina jatuh nggak ada sama sekali yang bisa dengerin Dina. Kayak Dina tuh dia jadi tempat untuk pulang, dia jadi pendengar yang baik, tapi dia sendiri nggak punya tempat untuk dia bercerita. Jadi Kacang lupa kulit ya. Betul. berarti. dia benar-benar kayak udah kehilangan semuanya. Dia kehilangan masa kejayaan orang tua, dia kehilangan keluarganya yang harmonis, kehilangan ayahnya yang dulu cinta sama dia, kehilangan ibunya juga, dan kehilangan temennya juga. Ini parah banget gak Iya, sih? Kayak kalau jadi Dina kayaknya juga nggak bakal sekuat Dina juga. Kayak dijauhin temen tuh, apalagi dulu temennya banyak, Nah, tiba-tiba iya. dijauhin tuh Pasti kayak jauh rasanya banget kan dia. iya bener. Terus juga ayahnya itu yang dulunya penyayang tiba-tiba jadi kasar tuh sakit banget sih. Beban yang dipikul Dina juga berat banget ya sih. Iya. Mulai dari
kasar dari ayahnya itu pasti menimbulkan trauma yang berat. Belum lagi ditinggal oleh ibunya yang dia sayang, yang dia rawat gitu loh. Gimana? Terus kira-kira nih ya, menurut kalian kalau ada teman-teman di luar sana yang mungkin berkehidupan seperti Dina, Iya benar. kira solusinya gimana nih biar teman-teman itu bisa sekuat Dina? Kalau aku pribadi kayaknya tetap bakal ke psikolog juga ya. Karena gimana pun ke psikolog itu bukan berarti kalian tuh nggak sehat gitu loh. Kalian tuh sehat, cuman kalian tuh butuh buat didengarkan. Jadi kayak Dina itu kan perlu didengarkan aja ya. Jadi mungkin ke psikolog bisa, tapi kalau untuk yang kurang berkecukupan mungkin bisa melakukan dari hal-hal kecil kayak mensyukuri apa yang udah didapat, terus berdoa sama Tuhan juga. Jangan sampai lupa Tuhan lah intinya. Berbanyak ibadah lah intinya. Benar. Berbanyak ibadah, terus dan kita juga nggak boleh lupa kalau kehidupan itu kayak roda, dan kehidupan kita tuh nggak selalu ada di atas. Pasti suatu saat akan berputar dan akan berada di bawah, seperti Dina yang dulunya dia anak yang serba berkecukupan, dimanja, apa-apa selalu ada, terus tiba-tiba dia ada di bawah, di titik paling rendah di hidupnya. Nggak pernah kebayang juga jadi Dina, kayak dia yang dulunya kayak gitu tiba-tiba jatuh. Intinya kita harus selalu siap dengan semua kehidupan, karena kehidupan gak akan selalu bahagia, kehidupan gak akan selalu ada di atas, semua pasti ada masanya. Jadi intinya itu kita harus memusatkan pikiran kita untuk tetap berpositif thinking ya. Dan jangan menyerah. Pasti juga berat sih kalau jadi Dina udah jadi anak tunggal, ditinggalin oleh ibunya. Pasti juga mikir, apalagi ada abusif dari ayahnya itu. Ya kan? Ya. Kalau Jadi kayaknya tetap berpositif thinking gitu loh. Jangan kalau menyerah juga. kita jadi Dina mungkin kita bakal berpikiran buat mati juga nggak Iya, sih? bunuh diri berat kayak. Dia harus benar-benar diapresiasi karena dia Mampu. mampu Sampai. bertahan sampai di Sekarang gitu. Jadi buat kalian yang mungkin ada di posisi seperti Dina, atau terlahir Pernah di merasakan keluarga- juga. atau mungkin terlahir di keluarga yang kurang harmonis, kalian harus tetap semangat. Kalian nggak boleh menyerah, karena bertahan di kehidupan yang seperti itu ya emang nggak sulit, ya memang sulit dan nggak mudah, tapi kalian harus tetap bertahan, jangan mati. Dan jangan berkecil hati. Mungkin Cukup ya jangan kali ini. ya. Udah banyak banget kita ngobrolin tentang kesehatan mental ini. Iya. Dan buat kalian yang di luar sana, terus semangat, jangan pantang menyerah, terus Benar. mendekatkan diri pada Tuhan, jangan lupa Tuhan. And Stay healthy Stay and stay healthy. mental. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye bye.